Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, keterikatan manusia dengan peraturan tidak dapat dipisahkan. Termasuk gereja. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, pun mempunyai aturan yang mengatur setiap kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan. Sebagai salah satu jemaat GPIB, tentu saja GPIB Jemaat Petrus perlu mematuhi segala aturan serta kebijakan yang telah disepakati dalam kebersamaan secara sinodal. Aturan-aturan serta kebijakan tersebut dimuat dalam sebuah buku yang kita kenal dengan Tata Gereja. Tata Gereja inilah yang akan menjadi pedoman peraturan serta kebijakan yang terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan oleh jemaat-jemaat GPIB secara sinodal. Namun demikian realitanya setiap jemaat-jemaat GPIB mempunyai konteks kehidupan berpelayanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan yang dimuat dalam tata gereja pun akhirnya diturunkan menjadi pedoman pelaksana majelis jemaat atau yang kita kenal dengan PPMJ. PPMJ hadir sebagai pedoman pelaksana pelayanan yang diberlakukan dalam lingkup lokal jemaat setempat. Kehadiran PPMJ menjadi sebuah pedoman yang mengatur aktivitas pelayanan dalam lingkup lokal jemaat setempat. Melalui peraturan ini diharapkan warga jemaat dan majelis jemaat dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang dapat membawa damai sejahtera bagi persekutuan di gereja ini. Tentu saja isi yang dimuat dalam PPMJ tidak terlepas dari pedoman utama ber-GPIB, yakni tata gereja. PPMJ dibuat untuk mengkontekstualkan tata gereja GPIB dengan kehidupan pelayanan jemaat setempat. Oleh karena itu, PPMJ perlu dikaji dengan teliti. Jangan sampai meninggalkan warna ber-GPIB dengan dalih tidak sesuai dengan konteks jemaat setempat. Peraturan pelaksana majelis jemaat atau PPMJ pun dibagi menjadi 11 pokok pembahasan. Pokok yang pertama tentang jemaat. Bagian ini berisikan tentang posisi GPIB Jemaat Petrus sebagai jemaat GPIB. Diawali dengan mengingat kembali sejarah pelembagaan GPIB Jemaat Petrus menjadi jemaat mandiri. Dilanjutkan dengan informasi terkait dengan letak geografis GPIB Jemaat Petrus yang dibagi menjadi 4 wilayah sektor pelayanan. Bagian ini pun menjelaskan keberadaan warga jemaat GPIB Petrus yang harus terdaftar secara administratif melalui kantor majelis jemaat. Berkaitan dengan warga jemaat, bagian yang sangat krusial dan yang sangat penting dalam pokok pembahasan ini yakni terkait dengan pelaksanaan pelayanan dan pengutusan. Selanjutnya bagian ini berbicara tentang keberadaan ketua majelis jemaat yang bertugas untuk memimpin jemaat bersama dengan majelis jemaat. Bagian ini pun hendak membahas terkait dengan tugas dan tanggung jawab presbiter. Presbiter bertugas untuk melayani jemaat GPIB Petrus. Bukan hanya tugas dan tanggung jawab presbiter sajalah yang akan dibahas dalam pokok pembahasan ini, tetapi juga cara berpakaian para presbiter pun dibahas secara detail pada bagian ini. Bagian ini pun membahas secara detail terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada warga jemaat dalam lingkup yang lebih kecil, yakni dalam lingkup sektor pelayanan. Tugas dan tanggung jawab presbiter sektor juga menjadi sorotan yang dibahas dalam pokok pembahasan ini. Dan di akhir-akhir pasal ini pun juga akan membahas terkait dengan pelayanan pendampingan, pembinaan bagi warga jemaat yang membutuhkannya. Misalnya saja pembinaan katekisasi dan pembinaan-pembinaan lainnya. Pokok pembahasan kedua tentang majelis jemaat. Bagian ini berisikan tentang ruang lingkup pelayanan bagi majelis jemaat, khususnya Majelis Jemaat GPIB Petrus Jakarta. Tugas dan wewenang majelis jemaat dibahas secara detail pada bagian ini. Serta sanksi atas kelalaian majelis jemaat pun menjadi bagian yang juga diperhatikan dalam bagian ini. Dengan demikian, majelis jemaat akan melaksanakan tugas dan pelayanannya dengan baik.
Pokok pembahasan ketiga tentang pelaksana harian majelis jemaat. Bagian ini berisikan tentang tugas dan tanggung jawab pelaksana harian majelis jemaat secara detail, mulai dari ketua atau ketua majelis jemaat, ketua 1 sampai dengan ketua 5, sekretaris dan juga bendahara. Bagian ini juga berisi tentang aturan terkait dengan tata cara pemilihan pelaksana harian majelis jemaat, serta tugas majelis jemaat dalam kurun waktu 2,5 tahun. Pokok yang keempat terkait dengan sidang majelis jemaat dan rapat-rapat. Bagian ini berkaitan tentang informasi serta aturan terkait dengan pelaksanaan sidang majelis jemaat yang dilakukan secara rutin maupun yang dilakukan secara non-rutin. Bagian ini juga akan membahas tentang rapat-rapat lainnya yang dilakukan dalam lingkup pelayanan ber-GPIB. Secara khusus membahas tentang tugas dari sidang majelis jemaat sebagai pemutus keputusan pelayanan gereja tertinggi dalam lingkup jemaat. Bagian ini juga menjelaskan bahwa sidang majelis jemaat ini akan dipimpin oleh ketua sidang, yakni ketua majelis jemaat sebagai pemimpin sidang. Bagian ini juga berisi tentang ketetapan tata tertib sidang majelis jemaat. Dengan demikian, dalam melaksanakan sidang majelis jemaat rutin maupun melaksanakan sidang majelis jemaat non-rutin, maka GPIB Jemaat Petrus dapat menggunakan tata tertib ini sebagai pedoman awal ketika melaksanakan sidang majelis jemaat. Pokok pembahasan kelima tentang unit-unit misioner. Bagian ini berisikan tentang tugas dan tanggung jawab dari unit-unit misioner yang termasuk di dalamnya komisi pelayanan, pelayan kategorial, panitia, dan tim-tim kerja yang lainnya. Di pasal akhir, bagian ini memuat hal penting yang menjadi perhatian bagi unit-unit misioner, yakni terkait dengan tanggung jawab dan laporan-laporan yang akan diberikan oleh unit-unit misioner. Setiap pelaksanaan kegiatan unit-unit misioner perlu memberikan laporan berupa pertanggungjawaban kepada pelaksana harian majelis jemaat. Dan laporan-laporan dari unit-unit misioner ini kemudian akan dikumpulkan dan akan dievaluasi dalam sidang majelis jemaat. Pokok yang keenam terkait dengan perbendaharaan jemaat dan tata cara pengelolaan. Bagian ini berisikan tentang aturan-aturan terkait dengan cara-cara pengelolaan aset serta perbendaharaan jemaat. Dalam bagian ini akan dijabarkan secara detail terkait dengan pelaksanaan teknis yang akan dilakukan untuk mengelola aset serta perbendaharaan jemaat. Bagian ini pun memuat informasi terkait dengan sanksi yang akan diberikan ketika ada penyalahgunaan terkait dengan aset dan perbendaharaan jemaat. Pokok yang ketujuh yakni terkait Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Bagian ini berisikan tentang posisi BPPJ. Dalam hal ini juga akan membahas terkait dengan tugas dan wewenang BPPJ yang akan dijabarkan secara detail dalam bagian ini. Selain itu, tata cara kerja BPPJ pun juga dijabarkan dalam bagian ini. Serta ruang lingkup pemeriksaan perbendaharaan gereja pun juga dijelaskan secara detail pada bagian ini. Dan yang terpenting adalah etika pemeriksaan juga dibahas dan laporan pertanggungjawaban BPPJ pun dibahas secara detail pada bagian ini. Pokok yang ke-8 tentang kantor majelis jemaat dan pegawai. Bagian ini berisikan terkait dengan keberadaan kantor majelis jemaat GPIB Jemaat Petrus. Status serta fungsi dari kantor majelis jemaat pun juga dibahas secara detail. Dan yang menjadi penting dalam bagian ini adalah tentang keberadaan para pegawai-pegawai yang tidak terlepas dari keberadaan kantor majelis jemaat. Oleh karena itu, bagian ini pun hendak membahas secara detail terkait dengan keberadaan pegawai yang bekerja di kantor majelis jemaat. Mulai dari tata cara pengangkatan, jam kerja, tugas-tugas yang akan dilakukan oleh para pegawai secara detail, dan juga hak-hak yang akan diterima oleh para pegawai GPIB Jemaat Petrus berupa cuti, gaji, maupun tunjangan-tunjangan. Pokok pembahasan ke-9 tentang program kerja dan anggaran. Bagian ini berisikan tentang fungsi dari program kerja dan anggaran jemaat yang akan menjadi sasaran pelayanan dalam melaksanakan pelayanan dalam 1 tahun ke depan.
Bentuk dan format program kerja dan anggaran pun juga diatur dalam bagian ini, sehingga setiap jemaat GPIB pun mempunyai format serta bentuk yang sama. Meskipun demikian, realitanya GPIB Jemaat Petrus mempunyai format atau bentuk program kerja dan anggaran yang sedikit berbeda dengan apa yang menjadi aturan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode. Namun demikian, meskipun ada variasi yang berbeda, namun tidak meninggalkan aturan yang diberlakukan oleh GPIB secara sinodal. Tidak hanya berkaitan dengan bentuk atau format, namun juga berkaitan dengan tata cara perumusan program kerja dan anggaran. Bagian ini pun juga dibahas secara detail dalam pokok ke-9 ini. Pokok pembahasan ke-10 terkait dengan pelayanan kategorian. Salah deh, Kak. Terus aja terus. Tahan. Pokok pembahasan ke-10 tentang pelayanan kategorial. Bagian ini berisikan tentang ruang lingkup pelayanan kategorial, mulai dari klasifikasi usia, susunan pengurus, tugas dan tanggung jawab pengurus, bahkan uraian secara detail terkait dengan tugas para pengurus pelayanan kategorial. Bagian ini juga membahas secara detail terkait dengan petunjuk pelaksanaan pemilihan pengurus pelayan kategorial. Pokok ke-11 terkait dengan diakonia jemaat. Bagian ini berisikan tentang pelayanan diakonia yang dilakukan oleh gereja kepada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan diakonia. Pelaksanaan pemberian bantuan diakonia pun disesuaikan dengan program kerja dan anggaran jemaat setempat. Namun yang menjadi penting disoroti dalam bagian ini yakni terkait dengan syarat-syarat warga jemaat yang berhak menerima bantuan diakonia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira demikian informasi yang dapat tersampaikan terkait dengan pokok-pokok pembahasan yang termasuk dalam kajian PPMJ GPIB Jemaat Petrus. Berdasarkan surat tugas nomor 160/MJP/55 Romawi/2023/TGS, maka telah dibentuk tim penyusun PPMJ GPIB Jemaat Petrus. Dan saat ini, tim kerja penyusunan PPMJ telah mengerjakan rumusan-rumusan peraturan yang akan dimuat dalam PPMJ GPIB Jemaat Petrus. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang menjadi bagian dari warga Jemaat GPIB Jemaat Petrus untuk memberikan saran serta masukan yang dapat menjadi bagian dari PPMJ GPIB Jemaat Petrus. Tim telah memberikan link yang dapat diakses. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu pergunakan ruang berpendapat ini dengan bijak dan tetap berorientasi pada sebuah pemahaman bahwa gereja ini akan menjadi lebih baik dari masa ke masa. Setiap saran dan masukan yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian akan ditampung oleh tim untuk disesuaikan dengan tata gereja yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan PPMJ ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.